Sebenarnya enggak. Teman tuh ada buka bisnis itu. Oh, ya kan? bisnis salon. Iya, mungkin Andrigo ini tumbal lah ya kan. Iya seru sih memang, tapi ya tadi menurut Tommy juga kayak jadi identitas gitu loh. Iya, jadi kalau emang kita konsisten dengan satu identitas, kayaknya orang jadi lebih gampang mengenal juga, gitu kan ya. Oke. Ngomong-ngomong soal identitas juga, ini kan Kak Igo nih fashionable lah ya. Iya. Apalagi sekarang gue ngeliat rambut nih ya. Iya. Ada yang beda nih. Agak-agak berwarna di rambutnya. Apakah juga mikirin gitu kan Kak Igo secara penampilan, wah gue habis ini mau off air nih, kayak cat rambut dulu deh. Iya benar, jadi memang sebenarnya enggak. Teman tuh ada buka bisnis itu. Ya kan? Bisnis salon. Iya, mungkin Andrigo ini tumbal lah ya kan. Dicoba percobaan. Tapi bagus. Jadi awalnya tuh mungkin mau ke putih-putihan kayak gitulah, ngeblue gitu kan. Iya. Tapi jadi apalagi memang kemarin ada 2 titik kegiatan Andrigo yang off-air-nya, dia emang pengen tampil berbeda saja, apa namanya tuh, memberikan pemandangan yang berbeda lah. Iya. Itu mungkin 2006 ini mungkin lah setengah tahun ini bisa warnanya seperti ini kan, nanti mungkin hitam lagi, karena yang paling penting itu karena uban terlalu banyak. Oh ya itu sebenarnya. Jadi Andrigo tuh banyak sekali uban di kemana-mana, makanya ya dalam diwarnain lah, biar jadi seni aja. Ya, lebih fresh juga kali ya. Fresh aja. Tapi lebih fresh sih kalau gue sih ngeliatnya lebih seger. Jadi kan orang juga ngelihat di panggung, wah seru. Iya, ya. benar. Oke. Ngomong-ngomong soal panggung, pasti kan udah melewati mungkin ratusan off air panggung lah ya. Iya, benar. Di dalam negeri apa di Malaysia, di luar kota, bahkan di seluruh Indonesia gitu kan. Kalau seorang Andrigo nih kalau misalnya lagi manggung-manggung itu ada ritualnya nggak sih? Ritual apa ya? Biar pas manggung lebih enak gitu, sebelum manggung ada nggak? Ritualnya sih nggak ada, paling jaga pola tidur aja. Karena kalau Andrigo ya, vokal itu berpengaruh ketika begadang. Tapi kalau makan pedas, minyak itu nggak ngaruh. Nah, namun ada ritual tersendirinya kalau bangun pagi itu biasanya Andrigo tuh seperti gurah sendiri. Jadi air penuhkan di mulut, masuk mulut, tahan napas, jalan, nanti lama-lama tuh lendir tuh akan keluar sendiri. Jadi gitu lapang caranya. lagi. Ya gitu dia. Jadi kalau dilakukan itu pastilah suara akan jadi tinggi, akan jadi lapang. Lapang tuh maksudnya jadi lebih luas. Lebih luas gitu. Jadi enak gitu, enggak tenggorokan enggak isi gitu kan. Gitu. Bagi orang-orang yang ngerokok, bangun pagi itu penuhkan dulu air di tenggorokan nih. Iya, di mulut. Penuh, tahan napas, jalan sejauh mana kita kuat menahan napasnya, seperti itulah nanti nada itu makin tinggi. Jalannya seberapa jauh? Biasa, jadi semakin nanti kalau misalkan 1 langkah 2 langkah pengen muntah, ya buang semua, nanti ambil lagi, tahan lagi, mungkin 2-3 langkah 4 langkah, semakin lama kita semakin tinggi nanti. Jadi keluarkan semua sehingga nanti lendir-lendir itu, kotoran di tenggorokan apa semua itu keluar, bersih lagi. Itu ada caranya. Iya. Jadi orang ditanya, Andrigo gimana sih suara tinggi sebagainya? Nggak ada, itu aja. Kalau vokal saya Andrigo nggak pernah, itu otodidak. Harus air khusus nggak? Apa Enggak air putih? dong. Air apa? biasa aja. Air anget? Enggak ada. Kita mandi pagi udah mau mandi kan, lakukan itu dulu. Iya. Biasa Andrigo gitu, tahan dulu nih, tahan napas, ya kan, penuhkan, jalan. Biasa 2 langkah, pengen mual udah kan, pengen dikeluarin, keluarin, nanti balik lagi, ambil lagi, nanti bisa 4 langkah. Semakin jauh semakin lapang, semakin 5 kali atau 3 kali lah kita lakukan. Wah, ini nih salah satu rahasia sih. Iya. Trik nih kita bongkar nih. Cocok nih ya, jadi kalau memang sobat RD sekarang mungkin banget tadi untuk yang perokok aktif gitu-gitu, Iya. biasanya mengeluarkan lendir, benar itu dia. Iya juga sih ya. Nggak harus penyanyi sih, siapa aja. Iya, betul. Untuk mengepreskan pernapasan. Iya, kayak misal penyiar juga bisa kan? Iya dong, apalagi penyiar ya kan, iya, ngomong terus ngomong kan mulu ya. Iya benar. Wah, ntar gue coba. Mesti dicoba, insya Allah berkah itu. Iya. Wah, seru. Jadi lebih ke ada itu. Tapi kalau misalnya kan sekarang ini lagi rame nih kayak apa, riders gitu. Riders tuh di panggung gitu kan, ada riders khusus nggak nih? Iya. Kalau Andrigo paling mineral, kemudian ya nggak ada sih
paling Andrigo suka permen tolak angin ya kayak itu. Itu aja sih ridernya. Iya benar, karena suka itu kan. Jadi mau nyanyi kan, Andrigo sampai sekarang tuh masih grogi naik panggung. Oh iya? Iya, sampai sekarang tuh itu. Masa sih udah mau 12 tahun berkarir. Bener. Jadi masih di kapanpun dimanapun, makanya kalau orang pesta pun Andrigo hadir, yang paling ditakuti kalau nongkrong di kafe, yang paling ditakuti ada musik. Pasti teman tahu penyanyi kan, nyanyi kan, itu masih grogi, gitu aja grogi. Jadi harus ada permen untuk Andrigo itu menghilangkan grogi. Oh gitu. Jadi pakai permen. Gitu. Ini sehat nih ya, sehat. Nggak ada yang lain. Kalau mungkin harus ngeluarin asap. Iya biasa ada gitu kan, cuman kalau Andrigo nggak sih, ada permen hilang. Kalau nggak ada permen, pokoknya 3-4 kali ke WC terus ke toilet. Bener, mules bawaan, bukan mau buang air tapi grogi. Lebih ke grogi ya. Nervousnya tuh tinggi sampai sekarang. Iya, makanya tadi kuliah komunikasi juga biar lebih percaya diri. Benar, berkomunikasi, ada komunikasi kita panggung sebagainya, itu ada apalah, ada sinerginya. Yes. Wow, seru ya, banyak insight ya. Banyak insight. Emang ngobrol kalau sama calon dosen banyak ilmu. Amin. Doain ya. Mudah-mudahan sobat RDI semua mendoakan Andrigo nih. Amin. Bisa ikut kelas kita nanti. Oke, nanti kita masih lanjut di sesi berikutnya sobat RDI, jangan kemana-mana, masih di Indo Banget bareng sama Andrigo. Lumayan berkarir lah ya, udah belasan tahun lah di musik Indonesia, dan memang begitu ke jalur profesional, ke pop Melayu gitu kan. Melayu benar. Maksudnya sejauh ini nih pencapaian apa yang paling wah ternyata gue bisa ya di titik ini ya gitu kan. Apa yang Kak Igo rasakan gitu? Yang dirasakan itu tadi benar. Ternyata gue bisa nih bersaing di industri. Jadi memang Andrigo selalu berpikir tidak ada yang tak bisa, ya kan. Satu, ketika Tuhan menghijrahkan Andrigo ke Jakarta, pasti bukan untuk menghinakan Andrigo, pasti untuk mengangkat derajat Andrigo. Iya. Minimal orang tahu penyanyi naga suara, artis dari Jakarta nasional itu. Minimal itu. Nah, kalau pencapaian yang lainnya jelas tentu alhamdulillah, dengan kita bergabung di naga suara, di industri musik, orang tahu Andrigo, ketika pulang orang tahu karya kita, orang lumayan banyak mengenal kita, kita bisa berkomunikasi kemana saja. Jadi itu kan branding sebagai artis itu luar biasa menurut Andrigo. Tadi sama kita bisa kenal sama orang-orang politik itu kan terkadang melalui jalur-jalur seperti itu. Oh iya. Gitu loh. Makanya kalau kita hanya dan itu tadi juga ya menjaga relasi, berkomunikasi, yaitu melakukan silaturahmi kepada siapapun, itu yang paling penting. Jadi ternyata mampu bersaing lah. Jadi ternyata begini, walaupun banyak lika-likunya kehidupan, yaitu proses yang harus dijalankan. Itu sebenarnya. Wah, jadi penasaran.